Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia sehat, dan salam wonderful Indonesia. Wah, bapak-bapaknya lupa. Oke. Ya Bu, sedikit lupa. Sedikit lupa ya Pak. Gak apa-apa. Oke guys, kita hari ini kembali lagi ke podcast Poltekpar Palembang. Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangannya banyak banget ya. Baiklah, perkenalkan sebelumnya saya Eski Martia Gusma akan memandu kegiatan ngobrol-ngobrol cantik atau podcast talk kita pada siang hari ini. Nah, sekarang kita ada 4 bintang tamu nih, biasanya cuma 1 atau 2, sekarang 4 bintang tamu. Dan kebetulan saya cantik sendiri guys, karena saya perempuan sendiri. Kasih tepuk tangan dong. Baik, teman-teman, saya akan kasih sedikit pantun karena kita lagi bulan puasa supaya lebih sehat gitu ya dan lebih semangat gitu. Saya mau kasih pantun, boleh nggak bapak-bapak? Boleh Bu, dengan mau senang dibalas hati. nggak? Balasnya apa Bu? Ya cakep aja lah. Cakep atau cantik? Pakai Oh ya cantik. cantik aja ya. Cantik karena saya perempuan ya. Oke. Baik. Iya. Mencari durian ke rawa-rawa. Cantik. Sampai rumah duriannya dibelah. Cantik. Untukmu yang jauh di sana, Cantik. semoga puasamu selalu berkah. Mantap. Kamu yang saya maksud itu adalah Anda semua yang sekarang lagi nonton dan nanti lagi menyaksikan podcast kita pada hari Ya, ini ya yes, Pak ya. Jadi pastinya. jangan GR, bukan buat satu orang, buat semua orang, oke? Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan dan teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton podcastnya kita, lagi memperhatikan siapa aja sih narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Hari ini saya kedatangan 4 narasumber ke podcastnya saya, yaitu yang pertama adalah Bapak yang sangat keren, Ketua Program Studi Divisi Kamar atau Room Division, yaitu Halo. Bapak Andi Ade Zulkifli MM.Par CHE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di podcastnya Poltekpar Palembang Kampus Talk. Thank you, Selanjutnya Mbak Eski. kita ternyata Pak Cule ini punya sekretarisnya yang ganteng. Kalau sekretaris itu biasanya cantik, ini ganteng. Belum Bapak, belum saya perkenalkan belum. Saking semangat ya Ibu. Saking semangatnya ya. Baik, kita punya sekretaris program studi Room Division atau Divisi Kamar, yaitu Bapak Hariman M.Par CHE. Selamat datang Pak Hariman. Dan Terima kasih Bu Eski. sama-sama Pak Hariman, semangat banget ya walaupun puasa tetap semangat ya Pak. Ya, alhamdulillah Ibu tetap semangat selalu. Alhamdulillah. Selanjutnya kita juga punya narasumber terakhir yang paling muda di antara kita berempat. Bertiga deh. Di tentunya antara Bu ya. kita Kenapa? Tentunya muda ya. Oh iya dok. Tapi lebih muda saya kok. Saya juga muda Ibu, 17 tahun. 17 tahun Saya juga sisanya muda. bukan? Saya juga muda. Mudah-mudahan. Oh mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan banyak duit ya Pak. Amin. Amin. Kita sambut narasumber kita yang terakhir, yaitu Mas Ibnu Aziz. Kasih tepuk tangan dong. Selamat datang Mas Ibnu. Tadi saya sudah selamat datang Mas Ibnu. Tadi saya sudah memperkenalkan profil dari Pak Andi Ade Zulkifli atau biasa panggilan akrabnya adalah Pak Cule. Boleh ya Nah, Pak itu, Cule saya Pak Cule panggil. aja Yang lah. penting saya udah kasih nama aslinya ya Pak ya. Kadang saya nggak nengok kalau dipanggil itu. Oh gitu. Baik. Saya tadi sudah memberikan profilnya Pak Cule. Beliau adalah Ketua Program Studi Room Division. Lalu di sebelahnya adalah Pak Hariman, yaitu Sekretaris Program Studi Room Division. Dan Mas Ibnu sendiri adalah alumni angkatan pertama ya Mas Iya, Ibnu, benar sekali. Program Wow. Studi Room Division. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber-narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. So rekan-rekan yang lagi nonton podcastnya kita, hari ini kita akan banyak ngobrol. Yang pertama, mungkin saya akan memberi informasi dulu bahwa Poltekpar Palembang adalah 1 dari 6 perguruan tinggi negeri pariwisata yang ada di Indonesia di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Keren. Lalu sekolah pertamanya di mana sih? Kalau Poltekpar Palembang hanya salah satu. Sekolah pertamanya adalah Poltekpar NHI Bandung, kakak tertua kita, dan kakak kedua kita adalah Poltekpar Bali, kakak ketiga kita adalah Poltekpar Medan, kakak keempat kita adalah Poltekpar Makassar, dan saudara kembarnya Poltekpar Palembang adalah Poltekpar Lombok dan juga Poltekpar Palembang. Jadi kami 1 dari 6 kampus kece pariwisata yang ada di Indonesia. Beri tepuk tangan untuk PTNP. The best. Dan kalau tadi kita sudah kenalan
kok dari tadi Ibu menyebutkan terus room division. Room division itu apa sih? Room division itu adalah program studi yang berada di bawah jurusan hospitality yang ada di bawah yang ada di kampus Poltek Par Palembang. Kita mau tahu sekeren apa sih alumninya, gimana proses belajar mengajarnya, apa sih yang bisa kita dapat selama di sana, gimana sih seragamnya, berapa sih biaya kuliahnya, itu semua kita kupas tuntas ya Pak ya hari ini. So kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Mungkin yang pertama saya mau nanya dulu ke Pak Andi Ade Zulkifli. Saya nggak nengok. Oh iya Pak Cule, sorry saya jadi lupa kan. Pak Cule sudah berapa lama sih di dunia hospitality khususnya di room division? Oke. Iya, kalau saya sebenarnya alumni juga. Oke, salah satu PTNP? Salah satu PTNP keren. yang ada di bawah kementerian. Saya alumni di Politeknik Pariwisata Makassar. Hai Makassar, kakak kita. Saya tamat tahun 2007. Oke. Tamat tahun 2007. Setelah itu sempat kerja di hotel di keren. Sumatera juga di Kepulauan Riau. Keren. Setelah itu baru dipanggil ngajar di awal 2009. Oh oke, 2009 ya, sampai sekarang. 2009 ngajar sampai dengan sekarang dan memang fokus saya ada di room division. Oh keren. Especially di housekeeping. Housekeeping ya Pak. Housekeeping. Wow. Kalau masih pada bertanya-tanya, saya sendiri masih bingung karena saya bukan dari program studi room division gitu ya. Di room division tuh ada beberapa outlet sih Pak. Kalau tadi Bapak sebutkan ada housekeeping. Nah sisanya selain housekeeping ada apa lagi Pak? Iya. Kalau di outletnya sendiri room division itu terdiri dari front office, ada front office, FO. ada housekeeping atau HK, biasa kita singkat HK. Tapi ada tambahan departemen lagi biasanya. Ada departemen laundry. Laundry. Terkadang juga gardener dan florist juga masuk di room division. Dan itu tergabung semua di dalam room division manajemen lah biasa disebutnya. Room division management. Itu biasanya khusus menangani hotel aja Pak room division itu, atau dia juga bisa nih di contoh venue gitu atau tempat-tempat lain lah gitu, exhibition building kayak gitu-gitu. Oke. Ini menarik ya pertanyaan dari Mbak Eski. Kita simpel aja sebenarnya pemikirannya. Kalau sebuah tempat itu memiliki bangunan, mungkin ada dinding, ada lantai, kira-kira butuh dibersihin nggak? Butuh dong pasti. Butuh pemeliharaan nggak? Butuh banget. Nah, itulah fokus salah satu dari fokus yang akan dikembangkan, dipelajari oleh room division manajemen ini atau program studi divisi kamar ini. Oh oke, keren banget. Nah teman-teman saya juga baru tahu nih, jadi ternyata room division itu tidak hanya berfokus di hotel ya Pak ya, tetapi juga semua building, bentuknya building itu kalau butuh pemeliharaan, butuh kebersihannya itu juga dari room division manajemen ya. Oh keren banget. Berarti cakupannya lebih luas ya. Belakangan ini dia bisnis ini lagi berkembangnya nih. Wah berarti keren dong harusnya program studi ini ya. Iya. Oh keren. So lalu Pak ini diploma 3 atau diploma 4 untuk program studi room division? Ya kalau untuk divisi kamar kita sendiri yang di Poltek Palembang ini program studinya diploma 3. Diploma 3. Oh berarti prakteknya banyak banget tuh ya Pak ya? Sangat banyak. Oke, boleh diceritain nggak Pak sistem prakteknya seperti apa sih? Ya kalau untuk sistem prakteknya kita ada teorinya pastinya dan ada prakteknya. Ini biasanya kita untuk presentasinya 70-30. Wow, banyakan teori atau banyak praktek nih? Praktek dong, keren banyak vokasi, praktek sekolah gitu vokasi loh, ya, betul. Anak-anak. Betul. Lalu di mana 70% ini dia akan belajar praktek di bidang yang saya sebutkan tadi, bidang housekeeping, bidang front office, bidang laundry, florist dan lain sebagainya yang sehubungan dengan room division, dan dia akan fokus mulai dari level craft. Oke, craft itu level yang apa Pak? Operasional. Jadi mulai dari belajar operasionalnya, terus teknik supervisinya, sampai dengan belajar manajerialnya. Wah keren banget, berarti sampai ke manajerial ya? Sampai ke manajerialnya. Oh keren. Jadi outputnya nanti bisa ke, kalau kami ya untuk output alumninya itu bisa bekerja sebagai minimal supervisor, mau itu front office supervisor, floor supervisor, laundry supervisor, tapi tidak menutup kemungkinan
dia akan menjadi seorang Manager. laundry Wow, manager, keren, housekeeping keren. manager, front office manager, dan satu lagi yang sekarang kita lagi galakkan ini, mereka harus menjadi entrepreneur di bidang room division. Di bidang room division. Yes, pastinya. Salah satunya Pak, usaha apa sih yang kan kalau tadi mereka punya target untuk jadi entrepreneur gitu. Salah satu usaha yang mungkin bisa jadi bayangan nih buat teman-teman yang lagi nonton podcast. Room division bisa bikin usaha apa? Nah, kira-kira usaha apa, Pak? Oke. Iya, buat teman-teman ya, ini mungkin calon pendaftar mungkin atau orang tua yang Betul. ada di rumah ini bisa dipahami bahwa ini bukan hanya sekedar bersih-bersih, ini bukan hanya sekedar menyambut tamu, menceck-inkan tamu, bukan cuma sekedar nyuci-nyuci saja, akan tetapi ada nilai bisnis di dalam program studi divisi kamar ini. Contoh kecilnya adalah bisnis laundry yang sangat berkembang sekarang. Wah, keren banget. Saya sampai sekarang Pak punya mimpi menjadi seorang pebisnis laundry. Tapi Nah. saya nggak ngerti dari mana arahnya dan mau Yes, kemana arahnya. Tapi saya pastinya. cuma taunya modal kurang lebih kira-kira sekian, kemudian keuntungan saya sekian, dan setiap tahun biasanya ada peningkatan. Karena sekarang kan udah zamannya instan semua ya Pak. Orang Iya. daripada beli mesin cuci dan itu akan ada cost untuk listrik, cost pemeliharaan, lebih baik mereka laundry aja. Saya tipe orang yang seperti itu. Jadi Nah. saya melihat itu peluang bisnis. Dan Pak Cule juga menjelaskan tadi bahwa di room division salah satu peluang bisnisnya juga walaupun nggak mau jadi kalau seandainya nggak mau nih jadi karyawan bisa jadi entrepreneur Yes, dengan pastinya. membuka salah satu usaha laundry ya Pak Ya, Cule. salah satunya ada usaha lain juga yang bisa dikembangkan. Betul, salah satunya itu tapi salah ya. satunya itu tadi. Oke, keren. So, next thank you Pak Cule. Mungkin saya lanjut ke Pak Hariman. Pak Hariman apa kabar Pak? Sehat Ibu Eski. Ibu Wah. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Masih puasa Pak? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, insya Allah ya. Iya. Kalau saya insya Allah. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Oh belum. Oh belum ya? Belum Pak. Kecepatan. Kecepatan. Saya sama Pak Hariman ini memiliki kedekatan Bibirnya Pak, emosional. biskuit ada biskuit. Puasa Bibirnya. Pak. Oh puasa ya? Salah. Iya. Baik, Pak Hariman. Pak Hariman ini salah satu faculty member teman-teman yang punya kedekatan secara pribadi sama saya. Saya deket banget sama Pak Hariman. Beliau tuh sahabat ngobrol, sahabat ceng-cengan gitu ya. Bukan sahabat kerja teman-teman. Jadi sahabat main doang ya. So Pak Hariman sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia hospitality khususnya room division? Boleh ceritain nggak Pak sedikit? Wow, kalau misalnya ditanya berkecimpung berapa lama Ibu ya? Kalau misalnya di kerjaan ya Ibu ya? Total deh dari mungkin dari kuliah atau dari kerjaan yang berkaitan sama hospitality dan room division. Kalau di total ini Ibu, aduh kelihatan tahu umur saya berapa nanti. Bapak masih kelihatan muda kok, Bapak masih kelihatan muda. Mudah-mudahan Kalau mudah. saya Ibu Eski sudah 11 tahun. Wow, 11 Wow. tahun. Jangan-jangan yang nonton juga 11 tahun yang lalu kayaknya saya masih belum bisa ngomong deh. Maaf ya Pak Hariman. Oke, Pak Hariman Pak Hariman boleh ceritain sedikit nggak pengalamannya mungkin ya? Kan kalau sebagai di industri kayaknya saya udah nggak perlu nanya lagi gitu ya. Selama 11 tahun pasti udah expert banget gitu ya, Iya, benar, udah Ibu. tahu. Nah, pengalamannya sebagai sekretaris program studi, rata-rata kompetensi mahasiswa, jenis spesifik kompetensi mahasiswa kalau nanti bergabung menjadi mahasiswa room division, kompetensi yang bisa didapat tuh apa aja sih Pak? Kan kalau Pak Cule tadi masih menjelaskan outlet-outletnya aja nih. Nah, mungkin Bapak bisa lebih detail gitu, gimana sih kompetensi khusus yang akan didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di room division? Silakan Pak. Baik Ibu, jadi kompetensi yang didapat untuk mahasiswa kita Ibu ya, kita lebih ke kompetensinya mahasiswa itu mampu untuk memanage pengelolaan. Jadi pengelolaan di situ kan dalam arti kata kalau misalnya kita manage berarti mengelola. Jadi di kelola itu adalah di front office-nya itu sendiri Ya. dan di housekeeping. Nah, untuk pengelolaan itu di housekeeping jadi istilahnya mahasiswa itu harus mampu dan kedepannya itu bisa menjadi manajer Ibu. Jadi mampu mengolah baik dari segi operasionalnya, bagaimana menjalankan operasional housekeeping, bagaimana juga menjalankan operasional dari front office itu sendiri. Dan Oke. bukan itu saja Ibu, untuk kompeten mahasiswa kita yang lebih mendalam itu, jadi mahasiswa itu bisa menghitung budgetingnya bagaimana Wow, untuk menjalankan oke. operasional itu.
Jadi di situ mahasiswa mempelajari secara detail bagaimana penghitungan yang baik dan sesuai dengan standar hotel itu sendiri, Bu, baik skalanya nasional maupun internasional. Oke, saya highlight nih ternyata yang disampaikan sama Pak Hariman tadi bahwa mahasiswa itu kompetensinya dia dari mulai operasional sampai manajerial itu dia harus tahu ya Pak ya. Benar sekali, Bu. Dan Eski. dia praktek langsung ya Pak Hariman ya. Wah keren banget teman-teman. Jadi sebagai gambaran kalau tadi masih bertanya-tanya teman-teman yang nonton podcast ini, Room Division tuh apa sih, program studi apa sih? Saya aja taunya Room Division itu ya udah teman-teman yang ada di FO, teman-teman yang bersihin kamar kalau saya lagi nginep di kamar di hotel gitu. Cuman itu yang saya tahu gitu. Tapi ternyata sampai ke budgeting levelnya, berarti itu tadi dia mensupport target-target mereka nih mau jadi craft sampai supervisor sampai ke manager dan entrepreneur ya Pak ya. Benar sekali. Coba dong Pak sebutin mungkin salah satu atau salah dua gitu ya mata kuliah favorit yang dipelajarin di Room Division apa aja sih Pak? Bebas deh semester berapa aja. Baik Bu, kalau misalnya mata kuliah favorit itu biasanya mahasiswanya itu kalau misalnya di level tingkatnya manajer, itu mata kuliah favoritnya yang pertama pengelolaan kantor depan. Pengelolaan kantor depan, oke, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya lebih kerennya Pak? Front office manager. Front office manager. Jadi FO yang di depan ya, apa aja yang mereka pelajarin Pak? Selama mata kuliah itu? Pengelolaan kantor depan itu mahasiswa harus mampu bagaimana yang tadi saya sampaikan untuk budgeting ya Bu ya, karena seorang front office manager itu harus mengetahui ya Bu ya budgeting untuk operasional itu seperti apa, karena itu erat kaitannya dengan finansial dan erat kaitannya untuk bagaimana cara untuk mendrive bisnis hotel itu sendiri. Intinya jangan sampai rugi aja gitu ya Pak? Iya benar, karena biasanya itu front office manager itu dikasih budget dan mereka harus benar-benar bisa bagaimana cara mengelola budget itu. Di samping Ibu yang perlu diketahui itu adalah bagaimana pengelolaannya dan juga bagaimana cara untuk memberikan pelayanan prima kepada tamu. Oke, jadi mau dia capek disuruh di belakang layar dia disuruh ngitung budget, dia udah capek ngitung budget, udah stres, tapi di depan begitu tamu datang dia harus tetap smile. Benar sekali Bu. Jadi mau nggak mau suka nggak suka, ya harus seperti itu, hospitality-nya harus kelihatan Ibu di depan tamu dan bagaimana. Kelihatan nih dari dosen-dosennya, pantas Pak Cule dan Pak Hariman dari tadi senyum aja. Padahal saya tahu mungkin perutnya lapar, haus gitu kan, pengen marah, pengen segala macamnya ya, pengen ngantuk, pengen tidur gitu, tapi tetap smile, tetap memberikan service excellent-nya ya Pak ya. Iya benar sekali Bu Eski. Karena kebetulan kan Bu Eski juga senyumnya begitu indah. Terima kasih loh Pak, untungnya saya nggak bawa uang kecil ini. Bahasa reception itu Pak. Bahasa reception. Supaya memilih kamarnya yang presiden suite. Sayangnya duit saya nggak cukup Pak Cule buat beli presiden suite. Tidak masalah Ibu, hanya selisihnya 1 juta rupiah saja. Hanya 1 juta rupiah saja. Tapi hari Senin harga nggak naik ya? Ini bukan e-commerce Pak. Ini bukan e-commerce. Ini bukan podcast e-commerce. Oke, menarik tadi disampaikan sama Pak Cule sama Pak Hariman mengenai presiden suite. Nah, kan buat kita yang orang awam mungkin kami tidak mengetahui jenis-jenis kamar apa aja sih yang dikelola oleh Room Division Management. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit di Hotel Bintang 5 tuh ada jenis kamar apa aja sih? Karena mungkin sebagian orang taunya ya udah kalau hotel itu kamarnya kayak gini bentuknya. Udah cuma satu itu aja gitu. Karena mungkin itu yang paling standar gitu kan. Ada jenis kamar apa aja dan mungkin itu juga menarik buat teman-teman nanti siapa tahu yang pengen kuliah di Room Division jadi akhirnya tahu nih bahwa di dalam hotel tuh ada kamar apa aja dan yang menarik buat mereka kamar apa gitu. Coba diceritain sedikit aja Pak. Baik Ibu Eski, kalau misalnya dari segi tipe kamar ya Bu ya, kalau misalnya di hotel tuh biasa ya kalau misalnya kamarnya ya tergantung juga luasnya ya Bu ya. Yang paling mewah Pak? Kalau yang paling mewah itu biasanya Bu presidential suite. Jadi presidential suite. Jadi itu paling mewah sekali. Nah, kalau saya langsung saja menjelaskan kenapa itu bisa, kan tipe kamera itu berbeda-beda ya Bu Eski ya, dan pemirsa yang ada di manapun di seluruh Indonesia ya Bu ya. Ya itu kalau misalnya tamu berarti kan memilih untuk tipe yang tinggi kan Ibu, berarti kan itu menggunakan uang yang banyak cukup besar juga, dan pastinya hotel itu di dalamnya itu fasilitasnya ya harus mumpuni dong Bu. Betul, apa yang telah dibayarkan oleh tamu, tapi fasilitasnya itu harus benar-benar bisa sesuai dengan apa yang dibayar oleh tamu. Nah kalau di tipenya ini Bu memang tipe yang paling favorit ya Bu ya, jarang
istilahnya tamunya kelasnya ya high class ya high Pak, class banget. ya Iya. kelas menengah atas kan. Iya bener. Yang biasanya ini yang favoritnya ini ya tamu-tamu biasanya kalau misalnya dari istilahnya dari misalnya ada owner suatu perusahaan kayak gitu di situ. Oke. Jadi bisa ketemu tamu-tamu penting ya Pak ya. Ternyata kalau kerja di hotel, kalau kita ngambilnya room division gitu, salah satu keuntungannya mungkin ya. Bener sekali Bu Eski. Jadi di sini link ya Bu ya. Iya betul. Jadi kenalan ya, punya jaringan. Bener. Yes betul. Bayangkan aja Bu kalau misalnya kita di hospitality ya begitu juga di pemirsa di manapun berada di seluruh Indonesia. Pemirsa. Kayaknya yang nonton banyak ya Bu ya. Iya nonton banyak banget nih, sampai ribuan. Iya ribuan, amin. Jadi kan Ibu dari situ kita jadi sebagai misalnya pegawai hotel itu, jadi kita banyak kenalan, jadi situ kita bisa istilahnya membangun link ya Ibu ya. Jadi kita sesama misalnya dari karyawan ke tamu, jadi situ linknya terbangun dengan baik Ibu. Oke, keren Pak. Next. Tadi udah dijelasin nih sama Pak Hariman, ternyata salah satu benefit kita menjadi salah satu mahasiswa-mahasiswi dari program studi room division adalah kita akhirnya bisa punya banyak jejaring ya Pak ya. Walaupun sebenarnya poin utamanya tuh justru ya sebenarnya salah satu selain jejaring tadi, kita jadi tahu tipe-tipe kamar yang keren-keren di hotel tuh apa aja. Benar sekali Bu. Karena memang kita masuk, walaupun kita nggak tidur di sana gitu ya Pak, kita masuk dan kita mengelola penempatan yang ada di kamar itu ya Pak ya. Next, mungkin pertanyaan yang menarik, kenapa sih akhirnya calon mahasiswa-mahasiswi kita harus memilih program studi? Harus ya, jadi harus berarti wajib nih, kalau nggak dilakuin berarti jadinya dosa ya Pak. Harus memilih program studi room division atau divisi kamar. Nah, benefit yang didapatkan apa aja sih Pak? Mungkin boleh dari Pak Cule, juga boleh ditambahkan oleh Pak Hariman gitu. Benefit kalau menjadi mahasiswa. Selain biaya murah, kita pasti tahu nanti dijelasin juga berapa sih biaya perkuliahan di Poltek Par Palembang gitu. Lalu benefit-benefit lain. Silakan Pak Cule. Ya, terima kasih Mbak Eski. Kalau untuk benefit yang akan didapatkan oleh mahasiswa, jangan ragu, jangan khawatir untuk orang tua yang ada di rumah atau mungkin yang masih bingung dengan kira-kira anak saya akan kemana atau mungkin masih mempertimbangkan pilihan anaknya yang mau bergabung dengan dunia pariwisata terkhusus di dunia hospitality ini. Untuk room division sendiri nanti kami akan mendidik anak-anak room division itu dengan profesional, dengan menggunakan kurikulum juga yang sudah setara dengan atau disetujui atau disepakati atau diterapkan oleh Dikti, dan ditambahkan dengan skill-skill dari pengajar-pengajar yang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan background pengajar yang ada di Poltek Par Palembang ini keren banget. Udah berpengalaman di hotel, termasuk Pak Hariman juga sudah punya banyak pengalaman di hotel. Sampai dengan dia menjadi dosen sekarang, beliau juga punya background hotel terutama di front office ya. Nah, itu salah satunya. Berikutnya adalah fasilitas-fasilitas praktek yang ada di Poltek Par Palembang ini itu sudah sangat berstandar internasional. Saya tambahin, kenapa disebut standar internasional? Ini bocoran ya teman-teman. Jadi barang-barang praktek yang digunakan di room division, kenapa standarnya internasional? Karena itu rata-rata impor ya Pak dari luar negeri. Pak, yang saya banggakan, yang pernah saya foto gitu ya, mesin laundry. Ceritain dong Pak, mesin laundry itu segede apa, kapasitasnya berapa, dan kenapa cuman ada di Poltek Par Palembang? Mungkin di Palembang tuh cuman ada mesin laundrynya yang merek itu ada di sini aja. Ceritain Pak. Sepertinya memang betul yang dikatakan Mbak Eski ya, bahwa fasilitas praktek yang terutama yang ada di laboratorium laundry ini memang sudah berstandar industri dengan kapasitas yang besarnya yang mampu menampung 60 sampai 80 kilogram cucian per satu kulit cuci. 60 sampai 80 untuk satu kali cuci. Kayaknya itu kita buka usaha laundry aja kali ya Pak. Udah bisa sebenarnya, sudah bisa sebenarnya untuk buka usaha laundry Poltek Par Palembang, tapi nggak boleh. Harus persetujuan negara dulu. Oh iya betul, itu barang milik negara teman-teman, bukan punya Pak Cule dan Pak Hariman ya. Kalau saya cuma bisa beli mesin penggilesan. Kalau saya nggak bisa mampu beli mesin. Itu kayaknya nggak nyampe 20.000 deh Pak Papan kan. Iya, oke. Selain itu mesin-mesinnya itu kalau yang saya tahu ya, mesin cuci, mesin pengering itu dari Amerika.
impor dari Amerika. Impor dari Amerika. USA langsung. Produksi langsung. produksi dari USA langsung. Oke, pakai standarnya internasional standar ya. Internasional. Untuk mesin dry cleaning, untuk mesin folding, mesin lipat juga ada. Oh, mesin lipat. Jadi maksudnya kita nggak perlu lipat Nggak baju perlu manual. lagi. Oh, oke. Dilipatin langsung sama mesin. Oh, oke. Berapa? Dari mana tuh Pak? Dari mana? Kalau itu terus ironer atau flat roll ironnya atau mesin roll seatnya, roll spray-nya itu dari Italia. Oh my God, Amerika, Italia, Satu lagi, USA. mesin pressing yang utility presser dengan wet work finisher itu dia backgroundnya Jerman. Importnya dari Jerman. Wow, semua made in luar negeri, pantes luar negeri standarnya semuanya. internasional ya Pak ya, Yes. keren banget. Dan itu mahasiswa bisa pakai setiap minggu praktek ya Pak ya? Akan dibimbing oleh dosen-dosen yang berkompeten sampai dia mampu melakukan, mampu membudget dan mampu mengoperasionalkan serta mengatur operasional laundry itu sendiri. Wow, keren banget teman-teman tuh. Lihat ya, berarti bisa saya katakan bahwa kenapa sih saya tadi bilang wajib loh teman-teman. Kenapa wajib? Hukumnya berarti kan kalau nggak dilakukan itu dosa ya. Karena keren banget loh ternyata program studi Room Division ini. Nah, untuk bilang keren, kita nggak akan kalah keren dan lebih keren lagi ketika kita tahu jebolannya ya. Jebolan dari Room Division. The next narasumber adalah Mas Ibnu. Yeay. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Mas Ibnu adalah salah satu alumni dari angkatan pertama Room Division Poltekpar Palembang, lulusan tahun 2019 ya, masuknya 2016. Berarti pertama banget lahir Poltekpar Palembang ya. Dari tanah numpang di tempat orang, Bu. Wah, dari tanah numpang dan ada jembatan Sirotol Mustaqim Iya, gitu ya. Wah, panjang ceritanya teman-teman. Ini di next episode aja ya kalau kita bahas tentang yang lama-lama. So, Mas Ibnu Aziz, sehat Mas? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Gimana kabar Bu Eski? Sehat, cuman ya kurang-kurang dikit lah kalau nggak punya duit tuh. Finansial jatuh kita bikin sakit ya. Iya, itu salah satu penyakit setiap manusia kayaknya ya Pak. Aku pun merasakannya. Oh sama ya Pak, sabar ya Pak ya. Bentar lagi ting-ting. Baik Mas Ibnu Aziz, Mas boleh ceritain nggak? Mungkin awal mulanya kenapa memilih Poltekpar Palembang? Itu dulu. Ya baik, terima kasih Bu Eski, Pak Hariman, Pak Cule telah mengundang saya ke sini. Ya saya pilih Poltekpar Palembang pertama itu yang jelas bisa on board yang jelasnya Bu. On board. Oh, on board ini kayaknya bahasa yang hanya orang hospitality tahu. Coba ceritain on board dimaksudnya apa? Yang bisa ke kapal pesiar Bu. Wah, kapal pesiar teman-teman. Kata kuncinya kapal pesiar ya. Iya. Next, terus Mas? Nah, terus pilih program studi divisi kamar itu untuk ke kapal pesiarnya itu sangat dibutuhkan di bagian housekeeping. Oh, oke. Iya. Berarti spesifikasi atau outlet yang berkaitan gitu ya sama kapal pesiar itu housekeeping. Selain itu Mas, kan tadi udah bilang bahwa housekeeping banyak dibutuhkan di kapal pesiar gitu ya. Nah selain itu pengen dapat gaji dolarnya. Ya pastinya gitu. Dan apalagi kenapa milih Poltekpar Palembang? Intinya Poltekpar Palembang kan saat itu masih baru banget nih gitu. Kenapa mempercayakan pendidikannya diploma 3-nya di Poltekpar Palembang? Itu salah satunya dan salah lainnya. Lainnya? Yaitu ada 6 perguruan tinggi di Indonesia. Ya, yang negeri, PTNP ya. PTNP. Terus gampang untuk mencari kerjanya Bu. Oke, Jadi, gampang untuk mencari kerja. Iya, saya kemarin setelah lulus langsung ada job fair di kampus. Saya ikut itu dan alhamdulillah keterima. Diterima. Wah, keren. Alhamdulillah. Bocoran teman-teman, bocoran. Poltekpar Palembang ini memang punya 4 program studi, tapi program alumni dari 4 program studi pertama yang on board ya atau yang kerja di kapal pesiar adalah lulusan atau alumni dari program studi Room Division. Tepuk tangan dong untuk Room Division. Keren banget ya Room Division nih. Lalu Mas Ibnu selama kuliah gitu ya, hal apa aja sih yang paling berkesan Mas Ibnu dapatkan dan Mas Ibnu merasa setelah di industri gitu ya, setelah kerja, wow kayaknya emang saya nggak salah nih milih Room Division dan emang ini jiwa saya nih, emang ini sesuai nih sama industri saya tempat saya kerja. Ceritain Mas. Itu yang jelas kita dapat pelajaran tentang attitude Bu. Attitude-nya. Itu yang jelas. Penting banget tuh utama. teman. Attitude ya nomor 1. Lalu Terus kepelayanan. Jadi service excellence. Oh keren Jadi, banget. Lalu kalau lulusan dari Poltekpar itu menurut saya dia lebih ke servisnya lebih excellent Bu.
Oh, Beda oke. dari yang lain kayak gitu. Ya, jadi itu pelajaran yang paling penting yang saya paling dapatin. penting ya, keren banget loh. Berarti dosen-dosennya tersanjung loh, dosen-dosennya dipuji langsung oleh alumni. Lalu Mas boleh kasih bocoran nggak? Kan kalau kenapa sih adik-adik di sana yang lagi nonton harus memilih program studi Room Division selain tadi bisa ke kapal pesiar gitu ya? Secara benefit pasti dapatnya $, gitu kan ya, dan nggak mungkin cuma 1 juta 2 juta kayak kami ini kan, pasti Bisa aja, minimal Bu, 2 ya. digit gitu kan ya. Nah, selain itu Mas, apalagi yang menurut Mas, kenapa mereka yang nonton sekarang harus memilih program studi Room Division? Kerennya di mana? Jadi program studi divisi kamar itu dia bukan hanya ke hotel, seperti kata Pak Cule. Ya. Dia bisa ke tempat lain. Dan itu ada 3 loh, 3 yang dipelajarin. Room division itu front office, housekeeping, sama laundry. Oke. Nah jadi beda dari yang lain. Yang lain cuma fokus ke situ aja. Ya, Tapi kita cuma fokus satu. ke 3 itu. Jadi hotel itu kan penjualannya kamar, Bu. Ya. Nah jadi cocok banget buat pilih room division. Oke. Jadi yang pengen pakai seragam kuliahnya terus kerjanya nanti pakai seragam gitu ya di Room Division ya Mas ya. Iya. Lalu Mas, peluangnya seberapa besar sih peluang kerja kalau kita memilih Room Division? Kalau program studi lain kita tahu arahnya kemana gitu. Mungkin persentase gitu ya, persentase di industri hospitality gitu. Kalau untuk memilih Room Division, berapa persentase tertingginya ketika memilih Room Division dan itu langsung bisa diterima di industri? Bisa jadi lebih dari 60% sih, Bu. Wow, lebih dari 60%. Sedangkan targetnya kementerian itu kayaknya cukup besar, 60% dari Room Division. Program studi lain berarti cuma tinggal 40%. Wah, banyak dong Room Division mau menyumbangkan sebagian besar mahasiswanya gitu ya. Karena dia ada 3 itu, Bu. Karena ada 3 outlet, jadi pilihannya lebih banyak gitu ya. Iya. Tapi mereka harus kompeten di setiap outlet itu. Jadi nggak cuman oke saya suka front office berarti saya cuma mempelajarin front office, nggak bisa gitu ya. Jadi 3-3-nya harus oke ya Pak ya, 3-3-nya harus keren. Lalu yang pengen saya tanyakan Mas Ibnu, waktu on board gitu ya, English is a must ya. Iya. Ini salah satu isu yang menjadi banyak banget pertanyaan dari adik-adik calon mahasiswa-mahasiswi. Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Bu, saya nggak berani ngomong bahasa Inggris. Bu, saya nggak punya teman bule. Saya ngomong yes aja. Kayaknya di Palembang saya udah dikatain sok-sokan Inggris kau gitu kan ya. Nah, Mas Ibnu udah punya pengalaman on board gitu ya ke kapal pesiar yang notabene sebagian besar mungkin hampir 100% ya, 90 lah ya, mungkin ada 10% Asia dan lain sebagainya. Itu kan pasti penggunaan bahasa internasionalnya mereka adalah bahasa Inggris. Ceritain dong Mas, waktu pertama masuk ke sini Mas Ibnu bahasa Inggrisnya berapa persentasenya? Lalu setelah lulus berapa persentasenya? Setelah kerja berapa persentasenya? Kemampuan bahasa Inggrisnya ceritain. Kayaknya jangan persentase deh, Bu. Oh, jangan persentase. Iya. Oke. Buruk, baik, sama lumayan aja ya, Bu. Oh, oke. Boleh, silakan. Kalau pertama masuk itu saya ngerasa buruk banget, Bu. Buruk ya bahasa Buruk Inggrisnya. Oke. Berarti nggak apa-apa, tetap masuk kan? Tetap masuk. Tetap masuk. Setelah kuliah? Setelah kuliah lumayan ada ngerti-ngertinya dikit. Terus coba buat apply itu sebenarnya itu nggak percaya kalau bisa masuk, Bu. Wah, oke. Mas Saking Ibnu kan, nggak percaya diri sendiri. Buruknya bahasa Inggris gitu ya kan. Terus masuklah di situ di user interview lulus. Di sana bisa belajar, Bu, di onboard itu. Oh, Jadi oke. kita Lebih bisa- meningkat ya lebih kemampuan meningkatin. bahasa Inggrisnya. Bener banget. Nah, jadi dengan itu sekarang udah bisa dikit-dikit lumayan lah, Bu. Bukan dikit-dikit itu mah, kalau udah bisa ngomong sama bule bukan dikit-dikit lagi itu namanya. Berarti kemampuan bahasa asing tidak perlu ditakutkan ya Mas ya. Ketika masuk ke Room Division, walaupun setiap hari prakteknya pakai bahasa Inggris terus ya Pak Cule, justru itu melatih ya, melatih kemampuan berbahasa Inggrisnya kita. Wow, keren banget. Tepuk tangan untuk Room Division dong teman-teman. Ada yel-yelnya nggak sih kalau DIK? Saya soalnya kalau denger yel-yel di Poltek Palembang paling kenceng tuh suaranya DIK gitu ya. Mungkin gimana sih Pak yel-yelnya DIK biar kita semangat dikit puasanya nih? Seperti dulu atau baru, Pak? Masih sama. Dan di sini Silakan. kayaknya banyak yang tahu deh yel-yelnya. Iya, penonton divisi kita kamar rata-rata penonton. divisi kamar kasih Ibu tepuk Lutfi. tangan. Oke, langsung yel-yel kita. Oke, 2, 4. Room Division, always be the best. Room Division, always be the best. Room Division. Red, Poltek Palembang. Oh, tepuk tangan. Room Division tuh red. Kenapa merah Pak? Oke, Pak Hariman.
Jelasin Pak Ceritain Hariman. Pak, kenapa merah? Banteng kah atau apa nih filosofinya? Kalau misalnya merah ya Bu ya, berarti kan kalau di situ kalau misalnya kita aplikasikan lebih ke mental ya Bu ya. Oh, oke, Jadi mental pemberani. room division itu mentalnya baja ya Bu. Di Wow. samping attitude-nya Keren. lebih apa istilahnya, di samping mentalnya kuat, attitude-nya wow nomor 1 Ibu. Nomor 1 ya Pak. Iya itu. Saya percaya banget. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman yang dari room division ini kan terbagi 3 outlet tadi nih. Ada outlet housekeeping, ada outlet front office, dan ada laundry. Tiga-tiganya berhadapan semua sama tamu, iya Pak ya. benar Kalau sekali. mentalnya nggak kuat mental, nggak baja kayak yang dibilang sama Pak Hariman tadi, baru dimarahin tamu sekali itu udah langsung resign. Atau udah barin tamu langsung nangis. Langsung saya nanya sama yang udah pengalaman di industri dari alumni Poltek Par Palembang Room Division. Mas Ibnu pernah dimarahin tamu nggak waktu di onboard? Sering Bu. Sering. Yang waktu dimarahin paling parah itu waktu magang Bu. Waktu magang. Waktu magang. Masih mahasiswa dong. Masih mahasiswa. Gimana Mas marahnya? Sampai mau bilang balikin uang saya gitu. Gimana coba Bu? Nah, kayak gitu. Tapi ternyata apa yang maksudnya gini, secara mentality karena Mas sudah merasakan magang itu sama prosesnya dengan di industri realnya, jadi begitu Mas kerja Mas nggak kaget lagi dong? Nggak kaget lagi Jadi ya. udah biasa gitu. Itu kerennya, dan itu salah satu keunggulan dari mahasiswa-mahasiswi Room Division. Di kampus mereka sudah ditempa sedemikian rupa supaya mereka kuat siap kerja dan siap menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada di luar sana, karena kenyataan hidup itu lebih pahit daripada mimpi, teman-teman. Benar sekali. Benar sekali ya. Dan Sangat setuju. setuju. Bahkan di magang itu mahasiswa kita sudah diperlakukan seperti yang kerja ya Pak. Tapi outputnya, hasilnya, lihat teman-teman, alumninya ditempatkan di luar negeri atau dia bisa masuk ke kapal pesiar, lalu gajinya udah $, loh. Itu kan udah poin-poin plus yang didapatkan hasil dari penempaan kuliah. So kalau adik-adik udah masuk, baru mau masuk ragu nih, masuk tambah ragu lagi, gak usah ragu, lihat akhirnya gitu. Karena memang bener pepatah zaman dulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu yang dirasakan sama Kak Ibnu dan bapak-bapak yang sudah lama di dunia hospitality. Sampai sekarang masih ada kan? Masih ada orangnya? Masih sehat, hidup. alhamdulillah. Oke, Iya, masih ada Pak Cule dan Pak Hariman, saya tuh sebenarnya bukan kurang memahami, tapi karena saya tidak terjun langsung mengetahui tentang room division secara detail gitu, jadi saya tidak bisa menceritakan lebih lanjut gitu ke teman-teman. Nah mungkin pertanyaan lagi buat saya, Pak, tadi kan perkuliahan benefit-benefitnya mereka itu adalah salah satunya peralatan prakteknya internasional, standar internasional semua ya. Lalu saya sering lihat nih di postingan anak-anak Room Division gitu, field trip. Boleh ceritain nggak Pak? Biasanya permahasiswa program field trip itu seperti apa? Kenapa harus field trip? Dan itu kan hal yang menarik nih buat adik-adik. Karena field tripnya nggak berbayar kan ya Pak ya? Semuanya free ditanggung kampus ya Pak. Itu salah satu daya tariknya adik-adik kalau masuk Poltek Par Palembang, kita ada program field trip yang tidak memungut biaya sama sekali. Boleh diceritakan Pak Cule? Oke, ya menarik sekali ya kalau kita membahas tentang field trip ini. Jadi memang field trip ini salah satu bisa dibilang program yang dibentuk oleh Kemenparekraf ya, berawal sebenarnya dari 2005 sebenarnya. Wow, berarti Ya. Bapak sampai tahu sejarahnya ya? 2005 itu kenapa saya tahu sejarahnya, karena pas waktu itu saya masih kuliah dan angkatan saya Field trip pertama? nggak kena. Adik saya yang kena. Oke, Iya, nggak kena. Adik kelas saya yang kena. Agak ironis ya, Pak. Jadi tahu sejarahnya kan. Jadi memang ini program yang dibuat oleh Kemenparekraf yang akan diturunkan ke PTNP yang di bawah Kemenparekraf ini untuk membuat anak-anak atau alumni atau mahasiswa-mahasiswa itu belajar sambil berwisata sebenarnya. Belajar sambil berwisata, Ya. menarik. Ya. Detailnya seperti apa Pak? Detailnya seperti apa? Jadi kita akan berkunjung ke sebuah tempat yang berhubungan atau berkesesuaian dengan basic keilmuan kita Atau mata kuliahnya. atau mata kuliah kita, dan anak-anak dituntut untuk melihat langsung dan belajar langsung di tempat yang kita tuju tersebut. Misalnya kalau Room Division itu lebih banyak mengunjungi hotel-hotel berbintang.
Oke, hotel-hotel berbintang keren tuh. Yang ada di Indonesia ya. Bukan cuma Palembang ya, Bukan Pak? cuma Palembang. Bukan cuma Palembang. Kebanyakan malahan kita ke Pulau Jawa kalau Wah, keren Pulau Jawa banget. dan Bali ya. Wah, Dan keren dalam banget. waktu dekat ini kita akan field trip ke Bali. Wow, keren banget. Biayanya berapa, Pak? Biayanya nggak bisa disampaikan di sini karena tidak perlu dibayar oleh Mahasiswa. mahasiswanya. Wow, lebih Jadi keren nggak perlu. lagi. Jadi gratis ya, Pak? Gratis, free. Gratis. Ya. Keren banget. Cuman bawa nyawa. Cuman bawa nyawa. Berarti doang. makannya juga ditanggung, Pak? Makannya ditanggung, transportasinya, nginepnya semuanya ditanggung. Semua ditanggung. Wah, Yes. berarti mahasiswa cuma bawa nyawa aja ya, Pak? Bawa ya? nyawa aja sama tas. Sama tas. Oh iya. Pakaian lah, Pak. Masa Pakaian, pakaian iya, nggak tas isinya bawa? pakaian, Oh iya. pastinya. Tas isinya pakaian. Iya. Nah, keren banget kan teman-teman. Saya simpulkan lagi nih ya. Jadi kalau kalian memilih program studi Room Division, ada banyak banget benefit yang bisa didapatkan. Satu, biaya kuliahnya murah banget. Cuman berapa? Kalau bahasanya itu YouTubers yang lagi viral itu, Pak, murah banget. Rp2.050.000 aja. Yes, murah banget. Sudah dapat all in ya, Pak. All innya apa aja? Benefit yang didapatkan tadi ya lebih detailnya. Satu, kuliah Pastinya. full tanpa biaya tambahan Tanpa ya, Pak biaya ya. tambahan. Kemudian yang kedua, mereka juga dapat benefit field trip Field ya, trip, Pak. pastinya. Nah, selama perkuliahan juga mereka dapat dosen-dosen yang kompeten sesuai bidangnya ya, iya, Pak. Dan pastinya. itu juga tidak ada biaya tambahan-tambahan lagi. Lalu peralatan prakteknya mereka semuanya standar internasional ya, Standar Pak. Tadi internasional. disebutkan sama Pak Cula dari USA, Jerman, kemudian Amerika. Itu peralatan-peralatannya aja, teman-teman. Nah, itu 3 dari sekian banyak lagi benefit yang didapatkan. Sesuai yang disampaikan sama Mas Ibnu tadi, salah satu alumni dari program studi Room Division, yang didapatkan dia juga pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi di industri ya. Galak-galaknya, marahnya, baiknya, benefit money-nya. Ya, kita kan kerja buat cuan, bener nggak, Pak? Yes. Dan di sini teman-teman bukan cuma dididik untuk sebagai pekerja atau menghasilkan money tadi, tapi juga membuat sebuah entrepreneur supaya bisa memperkerjakan orang lain. Dan bocoran lagi nih teman-teman, di Poltekpar Palembang kita punya unit yang khusus menangani mahasiswa-mahasiswa yang berminat untuk menjadi entrepreneur. Namanya unit inkubator bisnis, teman-teman. Bosnya ada kok. Bosnya ada kok. Itu juga bosnya dari program studi Divisi Keamanan Room Division ya. Paket Perlu kita lengkap. undang Ibu untuk Nggak apanya? usah, Oh, nggak next usah ya. aja, Next aja ya. Nanti kameranya agak goyang, Pak. Oh iya, bener nanti sekali. Next aja. Tapi pada Ketampanannya terlalu iya, Nah, jauh di bawah, jauh di lampu atas nih kita silau, ya. lampu Sampai nih yang muda silau. kalah, Tapi Pak, ya? kalau beliau di sini lebih silau ke sana, Pak. Iya, bener sekali Bu. Lampunya yang rusak kayaknya. Iya, rusak. lampunya yang rusak. Mati lampu langsung Ibu. Iya. Lampu. Dan lagi teman-teman, kalau teman-teman masih penasaran seberapa kerennya sih kampus ini, datang aja langsung ke kampus Poltekpar Palembang di Jalan Sabta Pesona nomor 10, Kelurahan Silabranti, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Teman-teman akan dibawa tur de kampus, lalu melihat fasilitas yang ada di Room Division. Kalian akan langsung terkagum-kagum. Wow, ternyata benar seperti apa yang disampaikan di podcastnya Kampus Talk kemarin, bahwa Room Division itu memang salah satu program studi yang keren banget di Poltekpar Palembang dan menghasilkan alumni-alumni yang siap kerja. Bukan baru mau kerja, tapi emang udah bener-bener ready to Use. Saya tuh menggunakan kata-kata use tuh takut berkonotasi lain, Pak. Makanya nggak ready to. Kompetensinya. Oh, kompetensinya positif sekali ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua calon mahasiswa-mahasiswi dari seluruh penjuru Sumatera Selatan, Sumbaksel lebih tepatnya, jangan lupa ya buat mendaftarkan diri Anda di Poltekpar Palembang. Pilih program studinya adalah program studi Room Division. Sekarang kita lagi buka pendaftaran SBMPTNP atau Seleksi Bersama Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dibuka sampai tanggal 30 Mei. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kebablasan. Sebaiknya sekarang aja, jangan mepet-mepet waktunya. Nanti saingannya udah makin banyak, betul ya Pak ya? Ayo daftar segera. Nah, berbicara tentang SBMPTNP Pak, berapa sih daya tampung untuk program studi Room Division supaya mereka bisa, teman-teman adik-adik yang lagi nonton nih bisa mengira-ngira, oh kayaknya saya masuk dari satu dari sekian daya tampung yang ada tahun ini Pak. Hariman? Untuk program studi Room Division atau divisi kamar sendiri.
Untuk daya tampungnya sekitar 80 mahasiswa ya Bu ya untuk divisi kamarnya. 80 mahasiswa Iya, itu jadi satu kita- angkatan ya? Iya, satu angkatan. Jadi kita nanti akan buka 4 kelas jatuhnya. 4 kelas. Iya. Oke, keren banget. Masih ada 80 slot. Jadi teman-teman harus bersaing dan berlomba-lomba untuk dapat 40 slot ini. Nah, ngomongin 44 kelas tadi, Pak. Kenapa sih 4 kelas, Pak? Sedangkan biasanya kan satu angkatan tuh di program studi lain yang saya pelajarin gitu 2 kelas biasanya atau maksimal 1 kelas. Kenapa 4 kelas, Pak? Nah, jadi sini salah satu benefit juga ya Bu ya untuk di divisi kamarnya juga. Jadi misalnya satu kelasnya itu ya ada mahasiswa itu lebih kita push untuk bahasa Inggrisnya Bu. Karena bahasa Inggris kan is very itu esensial. Iya, itu poinnya. Jadi di situ dia pelajari. Bukan, tapi kalau misalnya kelas selanjutnya itu tidak belajar bahasa Inggris, tapi di situ fokus banget untuk bahasa Inggrisnya. Jadi benar-benar mahasiswa kita itu benar-benar bisa memahami untuk memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya Bu. Oke, saya tambahin mungkin informasi dari Pak Hariman ya. Jadi teman-teman calon mahasiswa-mahasiswi Poltek Par Palembang itu punya program namanya matrikulasi ya Iya, Pak benar ya. sekali, Bu. Matrikulasi itu adalah program yang dimulai dengan mahasiswa masuk itu mulai dari semester 0. Kenapa semester 0 Bu? Karena di semester 0 ini mereka akan mempelajari bahasa Inggris secara full. Bukan dibikin les ya, tapi betul-betul seperti kuliah tapi mata kuliahnya hanya bahasa Inggris saja. Seperti yang disampaikan sama Mas Ibnu tadi, kalau teman-teman takut sama bahasa Inggris atau merasa tidak mampu dalam berbahasa Inggris, nggak apa-apa, daftar aja, tetap cobain gitu. Karena kalian punya kesempatan untuk mengupgrade bahasa Inggrisnya di matrikulasi. Betul ya Pak? Jadi 2 kelas matrikulasi, 2 kelas reguler atau Iya, langsung benar. semester 1 ya. Wah, berarti itu benefit lagi tuh. Jadi teman-teman nggak rugi, malah untung yang ada. Jadi kita belajar bahasa Inggris, kita juga belajar kompetensi vokasinya gitu ya Pak ya. Pastinya. Lalu kita ini kayaknya udah lama banget ya saya cuap-cuapnya udah 12 hampir jam, Ibu. udah 12 jam ya. Jadi itu saya mau tanya terakhir, pesan dan kesan atau apa sih hal yang paling Bapak dan Mas Ibnu inginkan untuk calon mahasiswa-mahasiswi program studi Room Division dan kenapa mereka harus memilih Room Division? Silahkan Pak Cule. Oke, saya dulu ya. Ya. Ya, kalau saya berharap di zaman atau di era globalisasi yang sangat ketat sekarang ini, sumber daya manusia itu butuh yang namanya lapangan pekerjaan. Betul. Poltek Par Palembang itu sangat mendukung program tersebut dengan memberikan pemahaman skill, knowledge dan attitude kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Poltek Par Palembang untuk nanti di saat dia lulus mampu bersaing di dunia kerja. Nah, Oke. itu salah satu kenapa teman-teman harus bergabung dengan Poltek Par Palembang khususnya di divisi kamar dan nantinya di saat dia bersaing dengan dunia kerjanya dengan orang-orang yang mungkin tidak background Poltek Par, dia akan kelihatan dari segi bagaimana dia melayani seperti kata Mas Ibnu tadi ya, bagaimana dia melayani dengan hati karena memang di sini selain skill dan knowledge-nya, attitude itu memang sangat dijaga. Apalagi di sini ada yang namanya pembinaan sikap dasar profesi. Nah, ini judulnya aja udah sikap dasar profesi. Betul. Nah, di mana nanti mahasiswa itu nanti akan diajarkan bagaimana melayani dengan hati atau excellent service. Nah, itu kenapa kalau saya sih itu alasan saya kenapa Harus memilih Room Division. Poltek Par Palembang. Keren. Tepuk tangan dong penonton. Siap. Selanjutnya Pak Hariman, apa yang mau disampaikan ke calon mahasiswa-mahasiswi Poltek Par Palembang dan kenapa mereka harus memilih Room Division jadi program studi pilihan pertama? Kenapa Pak? Baik Bu. Jadi kenapa harus memilih di DIK Bu ya, kalau bisa DIK divisi kamar Dik. itu. Oh iya. Dik ya. Lupa saya ngasih itunya kalau di situ tidak tertera Room Division atau divisi kamar, Dik deh nama program studinya Iya. ya. Jadi yang apa istilahnya yang didapat oleh mahasiswa ke depannya kita lebih ke depannya Bu ya, karena kan pariwisata itu memang gencar-gencarnya pada saat walaupun masa pandemi tetapi tetap menjadi skala prioritas pemerintah ya Bu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya divisi kamar itu kenapa? Karena kan attitude kita tekankan Bu untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu benar-benar setelah tamat nanti itu benar-benar attitude-nya itu bermental dan ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan di seputar di divisi kamar itu sendiri. Jadi sangat mudah, saya nggak menjamin 100% sangat mudahnya, tetapi istilah menjadi suatu hal yang utama. Jadi istilahnya kalau misalnya
tidak di divisi kamar atau istilahnya dia sudah siap mental untuk bagaimana untuk bersaing dengan baik dari berskala nasional dan internasional, karena itu yang sangat penting Bu, attitude dan pengetahuannya. Knowledge-nya tadi ya. Iya. Oke, keren. Thank you Pak Hariman. Sama-sama Ibu Eski. Lalu next Mas Ibnu, saya mau denger langsung dari alumni yang sudah merasakan kuliah, yang sudah merasakan ditempa sama dosen-dosen yang keren kece-kece ini, bapak-bapak semua rata-rata di Room Division tuh ya soalnya. Nah, kenapa adik-adik calon mahasiswa-mahasiswi ini harus memilih Poltekpar Palembang dan program studi Room Division sebagai pilihan utamanya? Silakan Mas Ibnu. Yang pertama, pilih Poltekpar Palembang itu yang jelas pariwisata semakin lama semakin berkembang, Bu. Betul. Jadi tidak seperti kayak Akamigas bukan Akamigas, Bu. Minyak gas dan minyak bumi. gas itu ya. Karena kan semakin lama itu semakin habis ya, betul. Nah, cocok sekali untuk pilih Poltekpar Palembang dan pilih Room Division karena dia itu banyak bagian-bagian yang harus dipelajari. Ya, betul. Dan juga itu bukan hanya ke perhotelan, tapi juga ke seluruh perusahaan bisa. Perusahaan bisa yang jelas ya. ada pelayanan, kebersihan, sama laundry. Oh, oke, keren. Jelas, Jadi cakupan industrinya lebih luas, pilihannya lebih banyak. Jadi tidak akan membosankan ya, Mas ya. Setuju banget. Nah, teman-teman sekali lagi ya saya tegaskan, teman-teman harus wajib banget daftar program studi Room Division dengan memilih Poltekpar Palembang di SBMPTNP. Seleksi bersama Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata. Cara daftarnya gampang banget, teman-teman tinggal klik websitenya aja sbmptnp.kemenparekraf.go.id. Di situ cara daftarnya detail banyak banget, tapi jangan lupa harus memilih Poltekpar Palembang dan program studinya adalah Room Division Kamar. Oh Room iya, Division, Room Division atau divisi kamar. Yeay. Daya tampungnya cukup besar teman-teman punya kesempatan 80 sampai 100 kursi untuk teman-teman duduk menjadi calon mahasiswa-mahasiswi program studi Room Division atau divisi kamar. Benefitnya tadi udah dijelasin banyak banget. Lebih detailnya teman-teman bisa cek juga di websitenya poltekparpalembang.ac.id. Poltekpar strip Palembang Palembang.ac.id. Sorry, MC-nya agak belepotan. Udah jam-jam rawan ini ya. Pokoknya cek aja di sana ada program studi Room Division. Kalau mau tanya-tanya langsung lebih baik chat ke call centernya atau chat ke nomor WhatsApp untuk informasi SBMPTNP Poltekpar Palembang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik teman-teman, berakhir juga. Kita udah berapa lama ini? Udah sejam lebih ya ngobrol. Sejam lebih loh ngobrol tentang Room Division. Saya jadi appreciate dan saya jadi semangat dan saya juga jadi mengetahui apa aja sih yang ada di Room Division. Karena saya pribadi bukan dari Room Division. Sampai ketemu teman-teman di Kampus Talk selanjutnya. Dan jangan lupa langsung daftar ya di sbmptnp.kemenparekraf.go.id. Pilih Room Division Poltekpar Palembang. Saya Eski Martia Gusma mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye. Terima kasih. Dah. Terima kasih Bapak-bapak.